Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait cara uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terkait uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Suatu instrumen dapat dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen dalam penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya, adapun syarat dalam melakukan uji validitas. Yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kemudian yang kedua, nilai signifikansi sig lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya pada uji reliabilitas, untuk syaratnya adalah nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Oke, baik, selanjutnya sebelum kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, kita perlu mempersiapkan 3 hal. Yang pertama, tentunya kita perlu persiapkan aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya gunakan versi 30 ya. Kita close saja. Kemudian yang kedua, kita perlu siapkan adalah data kuesioner yang kita tentunya telah sebar ke responden ya. Kemudian hasilnya tentunya kita buat seperti ini di Microsoft Excel. Selanjutnya nanti kita masukkan ke dalam SPSS datanya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita siapkan adalah tabel nilai R product moment ya. Jadi nilai R tabelnya ini nanti akan kita bandingkan dengan nilai R hitungnya. Oke, baik, selanjutnya kita beralih untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan SPSS. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian tentunya kita akan mengambil data dari kuesioner yang telah kita susun hasil rekapitulasinya. Kita ambil yang bagian angkanya saja dari pernyataan 1 sampai 15 ya, hingga totalnya juga. Kita ambil dari seluruh responden ya. Kita hanya mengambil bagian angkanya saja, tidak perlu nomor
responden dan juga bagian atas di sini. Oke, selanjutnya kita tekan Ctrl C, kita copy, lalu kita buka kembali aplikasi SPSS dan kita Ctrl V, kita pastekan di sini. Selanjutnya tentunya akan tampil tampilan seperti ini. Jadi data yang telah kita copy dari Microsoft Excel akan tampil di SPSS seperti ini. Baik, selanjutnya kita lihat tampilannya ya untuk VAR-nya 001, 002 sampai seterusnya. Ini terlalu panjang ya, jadi kita dapat ganti untuk name-nya atau judulnya di sini. Kita sesuaikan tentunya dari tabel di Microsoft Excel. Kita coba untuk menggantinya, kita klik variable view, kemudian kita dapat menggantinya satu-satu ya, kita dapat klik 2 kali. Oke, selanjutnya kita dapat mengganti variabel name-nya ini sekaligus dengan cara kita klik name ya, kemudian kita tekan Ctrl S, lalu kita pilih replace, kita ketikkan ya var 000, kemudian kita akan ganti dengan kode P ya, kode P. Kita sesuaikan tentunya dengan data dari Microsoft Excel ya. Lalu kita tekan replace all. Oke, setelah itu kita close. Nah, di sini tentunya sudah berganti semuanya ya. Namun untuk P-nya ini ataupun pernyataan pada tabel sebelumnya di Microsoft Excel itu ada sebanyak 15 pernyataan. Jadi tentunya yang P16 ini adalah total, kita dapat ganti ya di sini. Kita klik 2 kali lalu kita ketikkan total. Oke, setelah itu kita kembali ke data view-nya. Nah, maka hasilnya otomatis juga akan terganti ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Kita pilih analyze, lalu pilih correlate. Di sini pilih bivariate. Kemudian selanjutnya adalah kita pindahkan ya ke kanan dengan cara kita Ctrl A, lalu klik tanda panah. Tentunya akan pindah ke kanan ya. Selanjutnya kita perlu perhatikan pada bagian correlation-nya. Di sini kita pastikan tercentang persennya. Dan selanjutnya kita klik OK. Oke, selanjutnya akan ditampilkan hasil uji validitas ya. Sini tampil correlation-nya. Ada Pearson correlation, jadi tentunya di sini mengenai kita bandingkan nanti antara nilai
R hitung yang sudah kita peroleh di sini, R hitungnya, kemudian kita akan bandingkan dengan R tabel, kemudian yang di bawah ini adalah signifikannya, jadi kita akan bandingkan juga nilai signifikansinya, dan ditampilkan ada sebanyak pernyataan 15 ya, dan totalnya juga pada hasil uji validitas. Oke, selanjutnya kita akan membandingkannya ya. Untuk pernyataan 1 ini percent correlation-nya R hitungnya ya adalah 0,377. Oke, kita akan bandingkan dengan R tabel ya. Jadi ini R tabelnya, kita akan bandingkan. Cara untuk membandingkannya tentunya kita perlu ketahui ya, dari kuesionernya tadi kita ambil ada sebanyak 30 responden. Jadi kita sesuaikan dengan R tabel di sini, jadi kita pilih yang 30 ya, karena sebanyak 30 responden. Jadi untuk taraf signifikannya kita pilih yang 5%, berarti 0,361. Kita bandingkan ya. Dari hasil uji validitas yang bagian percent correlation-nya, di sini untuk pernyataan 1 sebagai contoh 0,377 ya, kita bandingkan dengan 0,361. Berarti lebih besar nilai R hitungnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen atau data ini valid karena lebih besar dari nilai R tabelnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya P2 seperti itu juga. P3 juga lebih besar ya, dan seterusnya. Setelah kita membandingkan R hitung dan R tabel, selanjutnya kita masuk ke syarat yang kedua ya. Syarat kedua dalam uji validitas yakni kita lihat nilai signifikansinya. Di sini syaratnya adalah lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat hasilnya. Untuk nilai signifikansi di sini, untuk pernyataan 1, nah di sini signifikansinya adalah 0,040 ya. Berarti di sini hasilnya lebih kecil ya dibandingkan 0,05. Jadi tentu hasilnya adalah pernyataannya valid ya. Kita lihat kembali untuk pernyataan yang selanjutnya, pernyataan 2 di sini. Hasilnya adalah 0,008. Tentunya 0,008 ini lebih kecil dari 0,05 ya, dan seterusnya ya, jadi lebih kecil. Jadi jika lebih kecil tentunya instrumen pernyataan tersebut dikatakan valid ya. Selanjutnya, setelah kita anggap hasil dari tentunya pernyataan ini semua sesuai dengan syarat valid, tentunya kita dapat melanjutkan pada uji reliabilitas. Namun jika ditemukan misalnya ada suatu pernyataan yang tidak valid, nah dalam hal ini tentunya kita perlu melakukan
editing ya, editing hasil dari kuesioner dengan cara tentunya kita perlu melakukan penyebaran ulang ya kuesionernya gitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan pada uji reliabilitas. Jadi kita lanjutkan bahwa di sini hasilnya semua valid ya. Jadi kita melanjutkan pada uji reliabilitas. Kita kembali ke data inputnya. Kemudian selanjutnya kita pilih pada bagian analyze, lalu pilih scale, kemudian pilih reliable analysis. Nah, di sini kita masukkan bagian pernyataan 1 sampai 15 saja, jadi tidak termasuk totalnya. Kita tekan Ctrl A, lalu kita tekan Ctrl, tahan, lalu klik bagian total. Jadi totalnya ini tidak masuk dalam seleksi ya. Kemudian kita klik item. Nah, tentunya di sini akan berpindah pada item, lalu klik statistik. Kemudian kita centang bagian deskriptifnya di sini, scale if item delete ya. Lalu klik continue. Setelah itu kita lihat pada modelnya di sini, kita pastikan bahwa alpha ya. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya telah tampil hasil dari uji reliabilitasnya di sini. Kita bandingkan nilai Chromebats alpha yang telah kita peroleh. Ketentuannya syaratnya di sini adalah nilai Chromebats alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Nah, 0,6-nya di sini pas ya. Jadi di sini untuk yang kita peroleh adalah 0,672, berarti lebih dari 0,6 pasnya di sini ya. Dari tentunya end of itemnya ini dari 15 pernyataan yang ada ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang ada dari kuesioner tersebut reliable ya. Nah, kita telah menyelesaikan uji validitas dan uji reliabilitas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.